Kristus. Ya, pada malam hari ini kita kembali memuji nama Tuhan melalui ibadah konsel kita. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah konsel kita, agar ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, kita ambil waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari buku nyanyian nomor 29 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan yang baik yang Tuhan berlakukan di dalam kehidupan kami. Dari pagi, siang hingga pada malam hari ini Tuhan, kami boleh melaksanakan segala aktivitas kami sesuai dengan yang mampu kami kerjakan dalam satu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh sehat, kami boleh kuat untuk melaksanakan semua kegiatan kami dalam satu hari ini. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang sujud sembah kepadamu melalui ibadah konsel kami pada malam hari ini. Tuhan, ketika kami memulainya sampai berakhir nanti, kiranya Engkau yang selalu menuntun ajar kami, sehingga ibadah konsel kami ini berjalan dengan baik, dan sharing firman Tuhan yang akan kami sharingkan. Biarlah Tuhan yang bekerja setiap akal dan pemikiran kami, sehingga sharing kami ya Tuhan berjalan dengan baik dan menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita kembali memuji nama Tuhan dari buku nyanyian nomor 31 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua.
Ketika anak-anak ingin membutuhkan makanan ataupun snack di rumah karena standby di rumah selama 24 jam. Nah, si anak meminta bikin puding yang satu. Yang satu lagi minta bikin kue. Nah, di sini untuk sedia sekarang bagi anak-anak ini agak susah. Nah, tetapi dengan cara mamanya untuk bagaimana supaya hanya satu yang dibuat dalam dua-duanya. Nah, tentu mamanya tentu harus memanggil kedua-duanya supaya bisa satu tujuan dan satu kue yang dibuat. Nah, caranya bagaimana? Nah, pada saat itu mamanya memberikan kita bagi dua saja. Ya, tetap kita buat dua-duanya, tetapi tidak bersamaan. Bagaimana setuju? Nah, tentu harus mengalah yang lebih besar. Yang mengalah ialah yang si adik duluan lah. Nah,
jadi Bapak Ibu, itulah buktinya. Jadi permintaan si kecil yang dibuat duluan, nanti di kemudian hari baru permintaan si abangnya. Itulah salah satu bukti seia sekata. Kalau nggak seia sekata tadi nggak akan jadi, yang satu nggak jadi dibuat. Tetapi karena si adik dan si abangnya seia sekata dan mau, ternyata bisa dibuktikan, yaitu terjadilah membuat sebuah kue. Nah, itulah bukti seia sekata di dalam kehidupan rumah tangga kami pada saat itu. Seia sekata dalam hal membuat makanannya. Yang lain, ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rumah kita, dalam keluarga kita, untuk bagaimana seia sekata. Ada yang lain, Pak Ibu lagi, pengalaman dalam kehidupan keluarga atau dalam pekerjaan? Ya, mungkin sudah ada dua pengalaman tadi. Kita masuk kepada iman dan kehidupan. Sang kakak yang bersalah memecahkan gelas, takut orang tuanya akan marah. Dia berencana untuk mendiamkannya, seolah-olah belum terjadi apa-apa. Sayang sekali adiknya melihat kejadian itu. Dia pun membujuk adiknya untuk tidak memberitahu orang tuanya, dan adiknya ini setuju dengan syarat sang kakak harus memberikan apapun yang diminta oleh sang adik, terutama makanan seperti permen dan sejenisnya. Sang kakak pun menyanggupinya, dan tentu sang adik senang. Hal itu berlangsung beberapa hari. Sang adik menjadi semacam tuan atas kakaknya, dan kadang-kadang mengancam kalau kakaknya itu berusaha untuk tidak memberikan permintaan sang adik. Sang kakak sangatlah menderita, sampai suatu saat ia memutuskan untuk menceritakan dengan jujur kepada orang tuanya bahwa dia sudah memecahkan gelas beberapa hari yang lalu, dan karenanya dia memohon maaf. Orang tuanya memang marah, tapi itu hanyalah sesaat. Setelah itu tidak lagi. Akhirnya sang kakak tadi merasa lega dan terbebas setelah orang tuanya memaafkannya. Di kalangan remaja dan kaum muda, seperti kata change atau perubahan bukanlah merupakan kata yang asing. Kata tersebut sudah menjadi ikon yang menandakan adanya tuntutan perubahan ke arah yang lebih baik. Berkaitan dengan istilah change, makna pembaharuan dalam judul pelajaran ini hampir sama karena mengandung unsur perubahan ke arah yang lebih baik. Mengapa manusia membutuhkan pembaharuan? Bukankah manusia itu telah diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus? Karena telah diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus, maka manusia harus mewujudkan hidup yang baru. Menurut istilah Rasul Paulus, orang beriman harus hidup menurut roh dan bukan menurut daging. Hidup menurut roh artinya manusia memberi diri untuk dipimpin oleh roh. Jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, berarti kamu hidup menurut ajaran Yesus yang ada dalam Alkitab. Oleh roh berarti kamu hidup menurut Yesus. Baik pikiran, perkataan maupun perbuatan kamu hendaknya berpadanan dengan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab atau bersumber dari renungan-renungan harian. Kita bisa belajar tentang Alkitab, itu tentang pembaharuan. Nah, pernahkah saudara mengampuni orang yang melakukan kesalahan pada orang lain? Pernahkah saudara mengampuni orang yang melakukan kesalahan pada orang lain? Itu sudah pasti ya Bapak Ibu ya. Kita sudah pasti sering melakukan pengampunan kesalahan orang lain dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin dalam rumah kita sebagai orang tua pun pasti sering dan selalu mengampuni anak-anak kita yang sering melakukan kesalahan. Bahkan anak-anak kita pun pasti sering melakukan kesalahan kita kalau kita sering mengabaikan mereka. Kalau tentang pengampunan, saya percaya kita semuanya pasti pernah melakukan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Nah, kita langsung saja
untuk mendengarkan firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang pembaharuan batinnya, kita membaca Alkitab kita dari Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Kita baca secara bersama. Saya membaca ayat 31, kemudian Bapak Ibu dan keluarga membaca ayat 32, ayat 34 yang bersama-sama kita membacanya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah dilakukan dengan nenek moyang mereka pada waktu Musa dan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian itu telah mereka mencari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bersama kita. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Ya. Ketika janji Tuhan dengan bangsa Israel melalui sunat atau daging dan hukum Taurat gagal dipertahankan bangsa itu, maka Tuhan mengambil inisiatif untuk mengubah hati dan sifat bangsa itu. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Itu berarti Tuhan yang menanamkan firman-Nya ke dalam hati bangsanya, sehingga bangsanya akan patuh kepada perintah-Nya. Tuhan yang membuat firman itu berakar dalam hati umat-Nya agar mereka patuh kepada perintah Tuhan. Tuhan menuliskan dalam hati sehingga bangsa itu tetap ingat akan perintah Tuhan itu. Firman Tuhan itu akan mendarah daging dalam kehidupan mereka. Perjanjian tersebut benar-benar menjamin pengampunan terhadap dosa-dosa bangsa Israel serta mengikat dan mempererat hubungan antara Allah dan bangsa Israel. Allah yang berinisiatif, yang memperdulikan Israel karena Allah sangat mengasihi bangsanya. Dia tidak mau bangsa yang terus menderita. Sama halnya seperti orang tua yang baik, yang walaupun anaknya selalu melawan, tetapi orang tuanya selalu mengajarkan yang baik serta mengharapkan anak itu bertobat dari kejahatannya. Orang tua pasti begitu sabar menunggu kapan anaknya bertobat, karena orang tua tidak suka hidup anaknya menderita terus karena perbuatannya yang jahat. Apalagi kasih Allah kepada bangsanya tentu lebih besar dari kasih orang tua kepada anaknya. Demikianlah Allah sangat menginginkan supaya mereka mengalami perubahan dan menerima perjanjian yang baru yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, ketika memang firman itu sudah hadir dan berkuasa dalam kehidupan setiap orang, maka jelas ada perubahan hidup, ada pembaharuan hidup. Dan ketika kita sudah memiliki pembaharuan dan perubahan hidup, maka kita akan selalu dengan sukacita menjalani hari-hari kehidupan kita. Nah, kita masuk kepada perluan iman baru. Apa yang saudara dapatkan melalui firman Tuhan pada malam hari ini tentang pembaharuan batinnya? Tentang pembaharuan batinnya, apa yang kita dapatkan tentang firman Tuhan yang kita baca tadi, yang kita dengarkan tadi? Saya persilakan. Apa
kita sudah mengalami satu perubahan. Kita sudah mengalami perubahan karena kita nggak lagi memiliki sifat pendendam. Ya. Jadi ketika orang masih memiliki sifat pendendam, berarti dia belum mengalami perubahan. Firman Tuhan itu belum tertulis, belum tinggal, belum berkuasa dalam dirinya. Nah, itu yang masih katakan satu, ya. Yang mengatakan firman Tuhan satu adalah ketika kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, tapi kita sudah mengalami satu. Nah, yang lain apa lagi yang saudara dapatkan tentang firman Tuhan melalui kitab Jeremia tadi? Silakan. Kejujuran. Nah, tadi kalau kita lihat dari teksnya dia tadi iman dan kehidupan ini, seandainya si kakak memang betul-betul jujur sama orang tua, dia tidak akan tertekan mati oleh adiknya. Nah, jadi yang kita tanamkan saat ini dalam kehidupan kita ini adalah kejujuran. Ini sangat perlu untuk kita, kejujuran. Jadi ada pernah juga cerita antara kejujuran antara istri dengan suami. Kadang di dalam rumah tangga istri mau memakai uang, membelanjakan uang di luar rekop di dalam rumah tangga, sehingga belum pada waktu tanggalnya perbelanjaan ini sudah habis. Sudah habis. Jadi kadang si istri ujung-ujungnya mencari sana kemari untuk mencukupi kehidupan di dalam satu bulan ini. Tetapi seandainya dia jujur kepada suami, Pak, aku mau belikan ini, bisa tidak? Jadi di dalam kehidupan kita pun, di dalam rumah tangga pun, ini perlu juga kejujuran. Jadi dan yang apa lagi untuk kita orang tua, arahan, pengarahan. Kadang anak-anak sering membelok dari yang kita inginkan. Kenapa sering membelok dari yang kita inginkan? Karena anak-anak ini kurang arahan. Tapi kalau anak-anak mulai dari kecil kita arahkan, pengertiannya pun sudah lebih bagus. Jadi yang di sini tadi yang pertama, permulaan baru, apa yang saudara dapatkan sehari pada hari ini, menurut saya yang pertama arahan dan yang kedua kejujuran. Terima kasih. Jadi memang tadi dengan adanya kejujuran juga adalah perubahan. Berarti nggak ada kebohongan. Jadi firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk tidak berbohong. Jadi kita nggak berbohong dan jujur, berarti firman Tuhan telah berkuasa dalam hati kita. Demikian juga ketika kita berikan arahan yang baik. Ada lagi? Saya tambah sedikit. Jadi dari cerita keluarga yang sama-sama kita dengarkan tadi, bahwa ada satu hal memang yang disembunyikan, yang barangkali sampai hari ini juga kita tidak memilikinya secara utuh, yang membuat kita menjadi menderita. Apa itu? Dari cerita yang kita dengarkan tadi, di situ tidak ada keberanian untuk menerima risiko dari kesalahan atau kekurangan. Sebagai orang percaya, maka sebenarnya ketika kita melakukan satu buah kesalahan, maka kita harus berani menanggung risiko atau harus bertanggung jawab dengan apa yang kita perbuat. Sehingga ketika kita bertanggung jawab, maka dengan cepat persoalan itu akan selesai. Namun ketika kita tidak berani mengungkapkan kesalahan itu, maka kesalahan yang satu akan menutup kesalahan yang lain. Kesalahan satu akan berusaha
persoalan lain, sehingga bertumpuk-tumpuklah penderitaan si abang tadi. Saya rasa itu satu yang paling penting sebagai orang percaya. Ketika kita salah, ketika kita kurang, maka harus ada keberanian untuk menanggung resiko dari apa yang kita melakukan, dan kita mau menjadi lebih baik ke depan. Saya rasa itu yang bisa kita tangkap dari sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Demikian dari saya. Jadi memang ketika firman Tuhan itu telah berkuasa dalam diri kita, ketika kita sadar kalau kita telah salah, melakukan sesuatu yang salah, harus ada keberanian untuk berani menerima risiko, dan kita harus berani melakukan semua kesalahan kita, dosa-dosa kita curahkan semua. Ketika kita memang berani mencurahkan segala isi hati kita, dosa-dosa kejahatan kita, usaha kepada Tuhan, itulah pembangunan batin yang benar. Jadi banyak yang sudah didengarkan tadi. Yang ada lagi apa itu yang menambahkan? Oke, baiklah. Yang kedua, apa yang akan saudara lakukan agar mengalami pembaharuan batinnya? Ya, dalam konsep ini kita diajar apa yang harus kita lakukan agar kita mengalami pembaharuan batinnya. Batin kita ini supaya dibaharui, hati kita ini supaya dibaharui. Lalu apa yang kita lakukan agar kita bisa dibaharui, batin kita bisa dibaharui, kita bisa mengalami perubahan? Ya, kita bisa. Agar kita bisa mengalami perubahan secara batiniah, mungkin tadi pengakuan. Kita harus mengaku, kalau perlu, seperti kata lagu itu, siapakah aku ini dulu. Kalau kita berani mengatakan siapakah aku ini Tuhan di hadapanmu, berarti Bapak Ibu ada penyerahan diri, ada pengakuan dalam diri kita. Nah, kalau kita sudah mengaku, sudah ada penyerahan kepada Tuhan, nah inilah merupakan satu perubahan batiniah. Karena terkadang kita sudah salah, sudah nggak jujur, tapi nggak mau juga untuk berubah, dan tidak mau juga untuk mengaku di hadapan Tuhan, mengatakan siapa kamu Tuhan di hadapan. Nah, jadi perubahan inilah mungkin yang harus kita kerjakan. Kita harus ada pengakuan di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah mengaku memang di hadapan Tuhan, percayalah keberanian itu dan kejujuran itu pasti akan ada muncul dari diri kita. Sedikit lagi. Jadi saya rasa ini coba kita diskusikan sama-sama ya. Kita diskusikan sama-sama supaya apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini bisa diterapkan di keluarga kita masing-masing. Jadi barangkali ketika kita berani mengaku di hadapan Tuhan, barangkali ini lebih mudah melakukannya kalau kita mengaku di hadapan Tuhan. Yang sulit hari ini ketika kita mengaku di hadapan manusia. Ketika kita mengaku di hadapan manusia, baik mengampuni ataupun minta ampun kepada orang tersebut, ini yang paling sulit. Artinya, barangkali selain daripada mengaku di hadapan Tuhan, juga kita harus berani mengaku di hadapan sesama kita manusia, supaya apa yang menjadi pembaharuan tadi bisa terjadi dalam hidup kita. Demikian barangkali. Jadi jangan kita melupakan karena kita adalah makhluk sosial, artinya tidak terlepas dari manusia yang lain, tidak terlepas daripada orang lain. Jangankan dengan orang lain, barangkali dengan istri atau dengan suami pun kita kadang-kadang tidak berani, tidak mampu untuk mengakui kesalahan kita. Kalau untuk Tuhan saya rasa itu hubungan antara kita dengan Tuhan mungkin lebih mudah terjadi ya. Coba kita diskusikan. Bagaimana kira-kira? Terima kasih. Jadi memang sepertinya kita ini sekarang lebih mudah menghadap Tuhan daripada menghadap manusia. Itu sekarang ini yang terjadi. Ya, seperti apa yang dikatakan Bapak tadi, bahwasanya memang sepertinya kita ini kok lebih
lebih mudah mengakui diri kepada Tuhan daripada kepada manusia. Berarti kita menganggap lebih tinggi manusia daripada Tuhan. Dan yang kita khawatirkan sepertinya menjadi hal yang biasa saja, nah, gitu ya, menjadi kebiasaan aja minta maaf, minta ampun dengan Tuhan. Nah, gitu. Nah berarti jika seperti itu kita masih menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Nah, itu dia. Tuhan tidak ada apa-apanya. Kalau masih terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia, lebih mudah minta ampun sama Tuhan daripada minta ampun atau minta maaf kepada apakah istri, kepada suami atau anak. Ya kadang-kadang memang seperti memang kita kena orang tua, buat masa orang tua memang kita masuk anak. Itu juga ya. Itu berarti sifat kesombongan tadi. Kalau Tuhan tadi, kalau kita sebagai orang tua pun kadang-kadang tidak maafkan, berarti kita belum lagi. Tadi itu firman Tuhan tadi belum dituliskan tadi. Belum dituliskan tadi firman Tuhan tadi seperti yang dikatakan oleh Yeremia tadi. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, anak kami yang bersama-sama dengan kita berkongsi, seharusnya kita lebih takut kepada Tuhan daripada kepada sama kita. Seharusnya karena kita adalah milik Tuhan, kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita telah dibebaskan dan kita telah diselamatkan. Nah jadi jangan kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Seharusnya kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Kita sama-sama manusia. Apa yang makan dia makan nasi, saya makan nasi. Berarti sama dong. Jadi kenapa kita lebih takut kepada sesama manusia? Maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita bisa mengalami pembaharuan dunia dalam kehidupan kita. Mari kita lebih takut kepada Tuhan. Ketika kita lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia, maka kita pasti bisa mengalami pembaharuan dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya? Kita harus memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, dipimpin oleh Roh Kudus minggu depan tanggal 24. Hari Minggu tanggal 24. Kita minggu depan tanggal 31 ya, minggu akhir minggu ini, akhir bulan ini kita akan merayakan Pentakosta. Itu turunnya Roh Kudus. Nah untuk itu maka kita mau dipimpin oleh Roh Kudus yang akan mengajarkan kita bahwa kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia. Maka dengan demikian kita akan banyak mengalami pembaharuan dan perubahan dalam hidup kita, dan kita akan semakin diberkati dan Tuhan akan semakin menyertai kita. Saya rasa itulah sharing firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Jangan kita sungkan-sungkan datang kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, memohon ampun, apalagi datang kepada Tuhan. Amin. Kita masuk dalam doa sama. Kita berdoa. Dipanjatkan dan dimuliakan atas lawatan Tuhan dalam satu hari Tuhan. Masih memberkati kami, memberikan kesehatan, berkat, tenaga Tuhan dan atas kehidupan, sehingga kami ada sebagaimana ada di malam hari ini di ibadah komsel kami di setiap rumah kami masing-masing. Tuhan, kami memohon di hadapan-Mu Tuhan dosa-dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehingga dapat merusak kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, di malam hari ini kami mengundang Roh Kudus, kami mengundang belas kasihan-Mu Tuhan, agar kami tetap di lorong kebenaran, bahkan firman-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat selalu setia dalam memuji memuliakan nama-Mu dan
pada saat ini Tuhan kami masih memperoleh kesehatan. Itu berkat anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di masa ini Tuhan, Engkau tahu Tuhan apa yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam dunia Indonesia, bahkan di dunia ini Tuhan, yaitu virus corona Tuhan. Untuk itu kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhanlah yang selalu menopang kami, sehingga kami memperoleh kesehatan, menjauhkan virus corona dari kami setiap umat yang percaya kepada, sehingga kami tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan, dan kami dapat beraktivitas sebagaimana biasanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami, kebutuhan anak-anak kami, sehingga tercukupkan Tuhan segala sesuatu yang kami inginkan di dalam kehidupan kami. Dan malam ini Tuhan, kami sudah menseringkan firman-Mu untuk pembaharuan batin yang kami Tuhan. Apapun yang kami bicarakan pada saat ini, biarlah itu Tuhan pembaharuan yang lebih baik lagi dalam kehidupan kami, agar kami Tuhan dapat menerima satu dengan yang lain di dalam kesalahan dan kekurangan di antara kami, keluarga, pasangan hidup kami, bahkan anak-anak kami, bahkan di sekeliling kami Tuhan, sehingga kami Tuhan memperoleh pembaharuan yang hidup daripada Tuhan, sehingga kami dapat Tuhan bahwa firman-Mu itu benar-benar ada di dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukannya Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan kami akan beristirahat di tempat tidur kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, menjauhkan roh setan, roh iblis yang akan mengganggu ketenangan peristirahatan kami di tempat tidur kami masing-masing. Engkau bagari Tuhan rumah kami dengan malaikat-malaikat yang daripada Tuhan, sehingga ketenangan itu Tuhan boleh kami rasakan, dan besok pagi Tuhan kami boleh bangun dengan kesehatan yang dengan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan memberikan tenaga kepada kami, sehingga kami kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkati kami semuanya, berkati keluarga kami, berkati kami, berkati usaha pekerjaan kami Tuhan, sehingga kebutuhan-kebutuhan kami dapat kami lakukan, dan kami dapat bersyukur berterima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sebentar juga kami akan mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikannya Tuhan, berlipat kali ganda Tuhan, sehingga berkat-berkat ini Tuhan semakin bertambah kepada keluarga kami, kepada kehidupan kami, agar kami tetap setia di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah kami ini. Biarlah ibadah kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan membawa berkat bagi kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Ampunkan segala dosa kesalahan yang kami lakukan dalam kehidupan kami, agar berkat-berkat Tuhan tetap mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji, termulia Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita kembali memuji nama Tuhan dari buku Nyanyian nomor 58 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dosa budi kepada yang dipuji. Kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan, karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan Roh-Nya yang kudus, itulah yang menyertai dan memberkati setiap kehidupan kita di sepanjang malam ini, besok kita sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.